Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali kembali saat ini dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Hadirkan untuk memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, mengedukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat Jambi yang menyaksikan tayangan ini. Pada hari ini yang spesial, sesuatu yang erat dan tapi apakah ini sudah menjadi isu yang dianggap penting oleh masyarakat kita dan apakah dampaknya pernah terfikirkan oleh kita? Nanti akan kita bahas, yakni terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Apalagi baru-baru ini per 1 Januari 2025 pemerintah telah menginstruksikan dan juga memberikan peraturan baru bahwa anak di bawah umur tidak lagi boleh menggunakan atau tidak boleh membuat akun media sosial. Jadi 13 tahun ke bawah itu dilarang. Nah, seperti apa akan kita bahas sore hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa, cantik-cantik, teman yang ya, pastinya sering ngobrol lah ini, dan saya juga sudah lama tidak ketemu beliau-beliau ini, sedikit rindu. Hari ini kami akan mengobati kerinduan kami untuk berdiskusi. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Mbak Asinoprini, SPSI MH, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi. Selamat sore, Mbak. Mbak Cynthia. Sehat, Mbak? Sehat, alhamdulillah. Udah lama banget nggak ketemu. Tapi Mbak Asi gini-gini aja loh. Alhamdulillah. Karena mungkin selalu tersenyum, selalu ini. Jadi awet muda. Menghayati ya. Menghayati. Terima kasih sudah hadir di studio TVRI Jambi, Mbak. Baiklah, kita sapa juga yang kedua. Ini pasti ya sama-sama psikolog, berteman lah ya. Ini langsung saja seorang psikolog klinis dan juga dosen, Ibu Nova Rinci Astuti, SPSI MPSI. Selamat sore, Kak. Sore. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harusnya beliau praktek loh di jam segini, Mbak. Iya. Iya. Demi ya. Tapi demi. Tolong Mbak Nova gitu. Ya udah, saya reschedule dulu ya beliau. Makasih loh Mbak sudah hadir. Sama-sama, Mbak. Siap. Nah, hari ini kita membahas sesuatu yang menurut Cynthia menarik dan dampaknya tuh sebenarnya luar biasa ya Mbak ya. Mengenai pembatasan usia pengguna media sosial. Mungkin boleh dari Mbak Si dulu menanggapi isu kita pada hari ini. Kalau pembatasan media sosial sih sebenarnya Mbak Cynthia itu sudah lama kita harapkan. Ya. Kalau kami itu udah lama banget. Kita udah berteriak lama gitu ya. Iya, karena apalagi di dunia yang kita jalani setiap hari yang terus bertemu dengan kami, memang dampaknya itu sangat luar biasa. Anak-anak kita semuanya, hampir semua yang ada di kami kasus kekerasan seksual itu rata-rata korban dari medsos. Bahkan kemarin minggu lalu yang kami tanggapin dari suatu sekolah favorit, sekolah luar biasa yang di Provinsi Jambi juga sama halnya melalui medsos. Bahkan penyebarannya nanti ITA jadinya. Apa yang dilakukan anak-anak sekarang ya, jadi foto-foto mereka di ITA jadinya tersebar. Nanti lewat medsos pula ITA-nya itu, medsos-medsos mengisi sampai bahkan di sekolah keluar nih foto-fotonya gitu kan. Nah ini sih sekarang malah ini lagi puncak-puncaknya medsos itu memang menyerang anak-anak kita, dan alhamdulillah di bulan Januari ini ada ya pembaruan, ada yang membuat kita kayaknya harapan, secerca harapan. Wah, ini mungkin nanti akan sangat membantu untuk pendidikan anak-anak kita, untuk pergaulan, untuk lingkungan sosial mereka dengan medsos. Memang banyak pengaruhnya itu sih. Jadi kita menyambut baik ya kebijakan Sangat ini. menyambut baik, karena dari dulu kita nggak bisa nih membatasnya seperti apa sih di negara kita ini gitu ya. Yang ada misal film-film itu batasnya apa gitu, kemudian penyebaran IT itu seperti apa gitu melalui medsos semua gitu kan. Nah jadi makanya dari Mbak Nova bilang, aduh kita nggak punya privasi lagi nih Kak. Saya bilang hidup saya juga salah satunya. Iya semuanya nggak tahu lagi gitu kan. Begitu penanganan kasus naik kasusnya ya nggak kita lakuin medsos. Saya bahkan pernah sampai tutup medsos saya 1 tahun lebih. Nah itu untuk mewaraskan diri ya. Nggak sanggup lagi gitu ngelihatnya gitu kan, karena begitu cepatnya tersebar dan seluruh orang berdampak gitu ya. Mau itu bohong, mau itu benar, udah nggak ini lagi. Itu bohong atau benar itu udah nggak ada batasan, dan semua orang bisa baca dan orang nggak tahu lagi ini berita benar nggak ya, ini berita bohong nggak ya. Yang jelas kita udah termakan itu semua gitu, sehingga saya bilang juga sampai dampaknya ke anak-anak saya gitu ya. Karena saya berjuang di dunia ini ya dampak-dampaknya ke anak saya jadinya gitu kan. Ini saya tahu kasusnya nih. Nanti di belakang. Iya, jadi luar biasa lah gitu ya. Jadi saya juga positif kali ini untuk adanya
yang dibikin sekarang ya sama negara kita, alhamdulillah sih. Tadi juga Mbak Asih sempat bilang, iya kasus sampai ada kasus ini juga gara-gara medsos. Iya. Berarti harus ada kasus dulu seperti itu Mbak? Iya ya, tapi kita belum terlambat ya Mbak Asih? Belum dong, masih banyak anak Indonesia yang harus kita selamatkan. Ya, apalagi khususnya anak Jambi. Kok kita ngeliat, luar biasa ini gitu kan. Ya kita berharap ini awalnya gitu kan. Semoga yang udah terjadi ada perbaikan buat anak-anak kita. Tapi sebelum yang belum ini, inilah yang kita pelihara untuk ganti-ganti kita nanti di sini. Siap. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kasus-kasusnya seperti apa. Mungkin juga bisa jadi pelajaran ya Mbak untuk seluruh pemirsa. Nah kita ke Mbak Nova. Nah dari sisi psikolog. Tadi kan ini kebijakan dari pemerintah sebenarnya sudah diteriakan lama mungkin oleh para aktivis seperti itu, sudah meneriakan hal ini lama, tapi baru terrealisasi lah di zaman kepemimpinan yang baru. Sebenarnya apakah memang tidak boleh anak-anak bermedia sosial, atau dari sisi psikolog nih Mbak, ataukah memang ya emang lebih baik seperti ini karena dampaknya negatif saja? Silakan Mbak Nova. Menarik ya, Mbak. Karena dari pengguna media sosial ini kan banyak aspek terbang sebenarnya. Jadi bukan individu yang menggunakannya saja, tapi dari komponen kebijakan, ya, komponen dari peran orang tua, komponen dari lingkungan. Nah, itu kan support itu yang membuat karakter seseorang itu bertumbuh. Sebenarnya bukan masalah medsosnya, Mbak, tapi cara menggunakan dan aksesnya tadi yang seperti apa kita peruntukkan. Karena sekarang semua informasi dapat dengan mudah, jadi pembelajaran pastinya. Cuman ada komponen-komponen yang kita lupa dalam tumbuh kembang anak. Banyak aspek yang akhirnya stuck, bahkan tidak berkembang, efek dari perkembangan teknologi ini. Bahkan akun tuh bukan cuma satu loh. Beberapa kasus, ada satu orang tua yang nggak tahu, ini cuman yang buat ini, buat itu. Fake pula ya, yang menyerang kita itu. Jadi maksudnya itu dalam artian, ini kan berarti peluang celah untuk melakukan tindakan-tindakan yang impulsif, agresif, sementara remaja memang emosional duluan gitu ya, dibandingkan pola pikir dan lain-lain. Nah, ini kan dampaknya cukup panjang, Mbak. Ketika kurangnya ada kebijakan yang dibuat dari media sosial itu tadi. Padahal sangat bisa kok. Sangat bisa kita bentuk. Tadi syukurnya pemerintah juga sudah cukup menggalakkan itu ya, aware. Jadi ya, mungkin kita sambut baik gitu ya. Jadi peran psikolog ini kan cukup bisa ada fokusnya gitu ya, terkait perilaku, bukan cuma sekedar menjaga lingkungan tadi. Gitu sih Mbak Cynthia. Nah, kalau Mbak Nova mengatakan bahwa banyak komponennya, dalam artian ketika pemerintah memberikan kebijakan ini tidak serta-merta akan bisa menanggulangi dampak-dampak buruk atau negatif seperti itu ya Mbak ya. Mungkin seperti apa yang harusnya juga orang tua, yang komponen-komponen lain lakukan? Silakan. Pertama, memang sadari dulu penggunaan medsos ini untuk apa. Tadi Mbak Cynthia sempat cerita bahwa ya untuk koleksi album ya nggak masalah. Tapi ketika misalnya itu sudah menjadi bagian yang publik gitu ya, kita sebarkan gitu ya, bahkan kita terus menggunakan anak ini sebagai alat untuk kita kenalan atau apa gitu kan ya. Bahkan Mbak Cynthia, ketika anak saya kan 6 tahun gitu ya, ketika saya membuat video, saya harus izin dulu, ini boleh Ibu share nggak? Gitu, sampai concernnya sedalam itu. Yang bahkan mungkin orang tua lain tidak terfikirkan, termasuk Cynthia juga. Karena dampaknya Mbak, dampaknya Mbak Cynthia. Karena tadi ya, memang ada masalah dulu, baru sadar, ya kan gitu ya. Kadang kesadaran itu harus dari awal, karena dari awal itu kayak contoh anak tumbuh kembang balita aja, itu kan sebenarnya yang tumbuh sensor motoriknya. Ketika dia asik dengan media sosial atau dengan tadi filter-filter, itu kan menarik ya buat anak-anak ya. Semua ya, cantik-cantik. Udah akhirnya kan fokusnya di situ, ke dirinya, tidak ada sosial interaksi. Baik juga remaja, akhirnya banyak kasus-kasus tertutup, introvert, terus sudah tuh pikirannya menghantui dengan isi-isi yang tadi belum cukup bisa diarahkan. Jadi memang peran kita sebagai orang tua gitu ya, di usia dini bahkan tadi remaja, itu sangat-sangat berdampak pada pengaruh media sosial Mbak, khususnya kedekatan emosi gitu. Akhirnya mereka sibuk dengan dunianya, diajak kumpul keluarga, nggak nyambung. Karena tertarik tadi kan dengan yang live. Iya benar. Yes. Ternyata
yang kita anggap sepele dampaknya luar biasa besar. Tadi juga Mbak Asih mengatakan ada kasus ini kan, mungkin mau diceritakan Mbak kasus-kasus yang mungkin selama setahun terakhir banyak, karena kan lumayan ya 3 tahun 4 tahun terakhir ini kan anak-anak pakai medsosnya kenceng banget. Tadi akun 1, 2, 3. Karena ini benar terjadi ya, karena kan Sinta juga ada mahasiswa seperti itu mengajar. Jadi memang mereka itu punya akun yang pertama itu untuk umum, ya kayak Mbak Nova bilang. Akun kedua tuh untuk teman dekat, akun ketiga untuk sendiri dengan galeri yang emang segitunya Mbak sih. Kalau kasus sih di medsos ini banyak kasusnya ya. Yang banyak terjadi itu rata-rata anak-anak kita mengalami kekerasan seksual. Nah, gimana sih di medsos? Perkenalannya lewat medsos nih. Nggak tahu wujudnya kayak mana gitu ya. Di filter kan ganteng-ganteng. Bahkan ada beberapa bahkan ada beberapa kasus laki-laki nyamar jadi perempuan gitu kan di medsos. Nah, akhirnya tahu-taunya dia memang ini ya, apa namanya, menyamar. Orientasi seksualnya berbeda gitu kan. Itu ada juga beberapa kasus, dan yang banyak banget medsos dia kenalan gitu ya, kemudian diajak jumpa. Kenalan cuma 3 hari, diajak jumpa terus dikaburkan, pergi dibawa, kemudian dilakukan kekerasan seksual. Nah, itu satu. Kedua, kadang-kadang anak-anak kita gini, tadi tuh anak remaja yang ingin taunya lebih tinggi, udah gitu mencari jati diri ya, mencari jati diri, kemudian dia tadi sifatnya emosional ya. Ketika dia mengalami tekanan dalam rumah ya, ketika dia mengalami sesuatu hal yang terjadi di lingkungan rumahnya, sehingga dia membutuhkan orang lain yang memberikan kasih sayang, gitu kan? Itu teori dasarnya ya, Mbak Nova ya. Ya pengennya ada nih di usia 13 tahun, usia 14 tahun. Udahlah nih ada cowok nih yang usianya lebih tua nih, ketemunya di medsos. Dan mereka menawarkan macam-macam ya, kasih sayang, perhatian, udah makankah gitu ya. Dan anak-anak itu butuh itu gitu kan. Nah, itulah terperangkapnya anak-anak kita, kemudian jumpa, ketemu, dibawa ke suatu daerah, dibawa ke tempat penginapan, terjadilah kekerasan seksual ya. Misalnya 3 hari pergi, ibunya pusing, nyarinya di mana nih, mana, keliling kantor polisi semua, taunya dilariin temannya itu. Kalau kita tanya waktu konseling, misal pendekatan, udah berapa lama ketemunya Dek? Baru 3 hari Bu, baru sebulan. Itu sering baru 7 hari, kadang 7 hari udah bisa dibawa keluar daerah. Terus dapatnya nanti di daerah mana, di kota sebelah tetangga kota kita ya, sebelah provinsi Jambi tetangga. Dan sering itu yang terjadi di kita gitu. Dan ini berkali-kali sih kalau menurut Kakak. Ini pangkalnya juga di ketahanan keluarga yang seperti Nova bilang sih, orang tua ya. Jadi kalau si Nova ngomongnya tentang psikologinya dari tahap kejiwaannya, dukungan orang tua, kalau Kakak berbicara bahwa program pemerintah itu ada loh ketahanan keluarga gitu ya. Di mana basic-basicnya, di mana tuntutannya, ibu lo itu manajer loh Bu gitu ya. Ayah, kau tuh pimpinannya gitu ya. Ini harus kerjasama ini gitu kan. Kapan ayah memberikan kasih sayang, kapan ibu pendekatan gitu ya. Karena di hari gini seluruh keluarga merasakan tekanan dari ekonomi, sudut pandangnya, pekerjaan, sehingga si ibu juga sibuk bekerja dalam keadaan tekanan juga gitu ya. Nah, inilah penguatan ketahanan keluarga ini sangat dibutuhkan hari ini gitu kan. Sebenarnya obatnya nggak payah-payah. Anak harus dikursuskan ini, nggak usah. Anak harus dikonseling tuh sama ketemu psikolog, nggak usah. Ayah ibunya saja yang berperan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Si ibu tuh manajerialnya. Bagaimana anak memberikan kasih sayang, cukup itu sebenarnya. Karena sebanyak rata-rata kasus mereka pasti bilang, kami ini nggak pernah dibelai, kami nggak pernah ditanya loh Bu kapan makan, terserah kalian, pulang jam 10 malam nggak masalah. Yang ditanya rankingnya. Iya, iya kan? Nilainya. Kenapa ada kasus yang diduga anak membunuh orang tuanya ya di secara nasional, ternyata belajarnya banyak banget gitu ya. Stres, depresi. Karena tuntutan orang tua di luar itu, di luar jangkauan mereka gitu. Nah, orang tua kadang-kadang nggak nerima nih anak itu. Anak temanku tuh ranking 1 loh matematika. Dibandingkan akhirnya. Iya, dibandingkan. Udah drop gitu ya. Terus lari kemana? Ke medsos. Di medsos enak banget ngeliat live. Di medsos enak banget ngeliat teman-teman yang ada sefrekuensi. Ternyata yang teman-teman sefrekuensi itu kalau malam nggak pulang bisa ke diskotik, bisa kemana-mana.
Kan di tontonan itu kalau kita buka terus itu aja yang keluar ya. Nah, ini juga lah yang mempengaruhi anak-anak kita. Jadi kalau Cynthia, kalau kakak itu ngelihat setiap hari nerima laporan di kantor, lumpuh rasanya jiwa kita itu ya. Nggak tahu lagi ini mau dikemana ini anak gitu. Kadang-kadang kesian sedih. Nggak sekadar treatment, nggak sekadar terapi yang kita berikan, tapi masa depan mereka pulih 100% nggak bisa. Ini sih yang menjadi tantangan buat kita sih, concern kita, tantangan ke depan gitu ya. Melihat anak-anak kita di usianya tuh, ditanya usia berapa ini? 12 tahun. Sudah melakukan hubungan berapa kali? 20 kali. Miris kan? Siapa pelakunya? Daya kandung. Miris lagi kita kan? Nah, ini sih yang terjadi di sekitar kita hari ini tuh seperti itu. Nah, tadi itu kembali. Ternyata kami nggak bisa bergerak sendiri loh perlindungan perempuan dan anak ini. Kami butuh tangan-tangan panjang yang lain, seperti mungkin dari Kominfo. Kalau mereka sudah ngasihkan batasan, anak-anak nggak boleh semuanya. Sebelum umurnya 18 tahun, kalian dibatasi nih. Sangat mendukung dong di perlindungan anaknya gitu kan. Program ini sih yang diharapkan gitu. Program-program yang tangan kami nggak sampai, kita pakai perpanjangan. Nah, ketika kasusnya sudah terjadi, bawa ke kami akan selesaikan. Tapi kalau belum terjadi, bantu nih supaya di sini jangan banyak banget gitu sih. Kita bantu selamatkan dulu. Iya, karena lebih bagus pencegahan daripada penanganan gitu. Karena ketika sudah ditangani seperti yang kakak bilang tadi, tidak bisa 100% nggak bisa, gelas retak nggak akan kembali. Itu sih. Nah, ini menarik tadi, sebenarnya program pemerintah ini udah bagus-bagus banget. Bagus, ya. Bener. Ada program ketahanan keluarga. Ada kayak tadi ya. Tadi kita juga baru sebelum kesini ketemu sama polisi juga, Kasubditnya ya. Pak Polisi, ketika ada kasus di Jambi ya, melibatkan anak ini misalnya. Anak yang mengalami, kayak dulu pernah satu rombongan 11 orang mengalami kekerasan seksual. Di daerah Kuburan Cina gitu ya. Kami udah programkan ini. Anak-anak kayu melalui pemerintah, Pak Gubernur melalui pemerintah pusat ya, Pak, kita udah sediakan nih fasilitas. Ini ayo nih direhab nih anak-anak. Kami sediakan tempat rehab yang lingkungannya itu dianggap 80% memenuhi syarat ya. Misalnya dia ada tempat bermain, dia bisa outbound, mengaji. Pokok kita isi semua untuk mengurangi trauma yang dialamin. Tapi sayangnya masyarakat kita nggak terima secara 100%. Itu juga sih masalah kita. Malu dan sebagainya. Itu. Yang kedua, ketika anak diinapkan di situ, di tempat orang tuanya nggak boleh datang dalam rehab, mereka bilangnya, Bu, anak saya ini nggak bisa sama saya. Bu, kok di tempat itu petugasnya galak ya? Akhirnya satu keluar, dua keluar, karena ada aturan di Kementerian Sosial bahwa yang terbaik itu adalah keluarga. Ketika keluarga menarik, kami pemerintah nggak boleh. Nah itu sih, itu program udah bagus banget. Kayak tadi, udah ada ketahanan keluarga gitu kan. Boleh datang, kayak kami punya layanan lewat Pemda ya, lewat Provinsi Jambi, lewat Pak Gubernur, gratis layanannya. Ayolah datang gitu kan, perbaikin gitu ya. Nah untuk parenting orang tua ini juga dibutuhkan gitu. Dibutuhkan parenting. Bagaimana sih menjadi orang tua itu nggak sekedar memberi makan, nggak sekedar hanya membiayai, ternyata memang berat gitu jadi orang tua. Sampai anak kita dewasa di usia 18 tahun, bolehlah kita lepas bahwa dia udah dewasa gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia, orang Timur, sampai nikah pun orang tuanya masih ikut. Harus ya? Tetap pokoknya gitu tetap satu rumah kalau bisa. Iya itu sih. Siap. Itu sih yang anak-anak kita sekarang, lingkungan kita tuh yang kurang itu gitu. Jadi kalau programnya yang Mbak Cynthia bilang, program itu udah kasih programnya semua. Ternyata Mbak Nova, program-program yang dilakukan pemerintah atau kebijakan-kebijakan pemerintah ini ya masih banyak tantangan-tantangannya ya, Mbak ya. Untuk akhirnya bisa ini peran bersama. Ya, salah satunya dengan agenda hari ini. Semoga bisa menginspirasi, yes, mengedukasi. Karena tadi Mbak Nova yang seperti Mbak Sih katakan, banyak orang tua yang masih belum ini, padahal sudah disediakan. Ya mereka merasa baik-baik saja dan anaknya tidak apa-apa gitu. Terus kenapa harus dipisahkan begitu ya? Terus juga masalah tadi bagaimana anak-anak lari ke orang lain yang memberikan perhatian. Apakah karena celengan cintanya yang tidak penuh? Nanti mungkin dibahas Mbak Nova celengan cinta ini ya, bagian tentang celengan cinta ini. Karena Cynthia pun kayak gini nih sambil belajar, karena punya anak di rumah umur 5 tahun dan 2 tahun Mbak. Jadi sedang baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa, masih bersama kami di Dialog Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pembatasan usia pengguna media sosial. Masih bersama dua narasumber yang begitu luar biasa. Ada dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, ada Mbak Asi, dan juga bersama psikolog ada Mbak Nova. Tadi sempat terhenti di celengan cinta. Seberapa pentingnya, tadi kalau Mbak Asi udah lumayan banyak lah menyinggung bahwa jangan sampai anak ini larinya keluar gitu. Silakan Mbak Nova. Benar sekali. Tadi melanjutkan dari Mbak Asi mengatakan bahwa ketahanan keluarga ini penting. Ya, ketahanan keluarga itu penting. Peran kita, kesadaran kita sebagai orang tua gitu ya, program-program yang mau kita tawarkan ke anak tuh seperti apa, itu harus dari awal. Karena apa? Tanpa sadar peran orang tua ini kenapa jadi kayak cukup kompleks di zaman sekarang. Mereka ini mindsetnya masih mindset dia dulu, mindset zaman saya gitu ya. Dan saya baik-baik aja. Yes, kayak misalnya kayak dampak media sosial atau gadget tadi, speech delay misal. Dulu saya juga lambat gitu ya. Dulu saya juga nggak bisa gini, tapi sekarang bisa gini. Jadi pola pikir itu yang akhirnya membuat pola anak kita zaman sekarang itu kurang menyesuaikan dengan pola zaman yang sekarang ini gitu. Pertumbuhan teknologi dan lain-lain. Jadi kosongnya cinta itu dari pemahaman. Ketika kita memahami, tangki cinta itu akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan tadi. Cuma sekedar nilai, cuma sekedar ya, jarang saya ditanya sekolah pulang happy nggak gitu ya. Enggak. Nah, lebih kayak gimana nilai, gimana ini. Jadi secara emosional itu akhirnya terdampak diisilah dengan hal-hal yang di luar kapasitas dirinya. Dan anak-anak ini lagi proses modeling. Dia belum mencerna, oh ini baik buat dia, oh ini kayaknya bagus, oh tidak gitu ya, negatif itu belum bisa memfilter, karena kemampuan itu masih berkembang adalah rasa ingin tahunya gitu. Nah, ketika itu berkembang kita tidak memfilter tadi gitu ya, akhirnya apa yang ditonton, apa yang disampaikan, apalagi influencer sekarang banyak banget ya, dan banyak anak kecil juga. Yes, itu yang akhirnya oh boleh kok kayak gini. Oh bagus ya kayak gini. Nah itu akhirnya menjadi role model mereka yang di luar kapasitas kontrol orang tua. Kadang orang tua ini jadi susah-susah gampang ya Mbak. Karena apa? Kita udah memfilter nih, udah melindungi nih sedemikian rupa. Tapi anak tuh lebih canggih sekarang, nah, kan gitu ya. Lebih pintar Mbak. Yes, jadi aspeknya itu cukup kompleks Mbak. Ya, kalau misalnya dilihat peran kita sebagai orang tua itu lebih kayak pemahaman sejak dini kebutuhan-kebutuhan dari tiap anak. Karena tiap anak 1, 2, 3 dan lain-lain itu berbeda. Bisa diterapkan anak 1 belum tentu anak 2. Nah, kadang peran preventif tadi sebagai psikolog tadi banyak orang tua sudah aware Mbak. Mengkonsultasikan nih kemampuan anak di mana gitu ya. Terus ini sekolah yang tepat buat anak saya yang ini mana. Terus lingkungannya gimana, kepribadiannya gimana. Itu alhamdulillah sudah cukup aware di Jambi. Jadi itu yang perlu kita galakan terus, bahwa kesadaran bahwa tiap anak ini punya aspek-aspek tertentu yang perlu kita perhatikan. Oh ternyata yang anak 1 ketika diajak ngomong itu tangki cintanya penuh Mbak. Yang 1 malas ngomong. Itu kan 2 hal yang berbeda tuh. Jadi ketika kita paham, oh cara yang 1 ini dengan hadiah, oh cara yang 1 dengan pelukan, oh cara 1, itu akan lebih mempermudah menjaga ketahanan dari aspek-aspek psikologis dalam keluarga, khususnya anak tadi. Gitu sih Mbak. Nah ini dia jadi agak merasa bersalah. Apakah memang ketika aspek-aspek itu celengan-celengan cinta berpengaruh tidak untuk kita yang working mom seperti itu, yang ngerasa anaknya tuh diasuh oleh orang lain, katakan kayak gitu. Jadi ya gitu karena saya pun juga aktif ya. Tapi karena jujur Cynthia, ya karena lumayan banyak insight yang Mbak Asik, bersyukurnya Cynthia di pekerjaan ini banyak insight dari para ahli seperti itu. Akhirnya meminimalisasi hal-hal seperti itu dengan kalau pulang kerja tuh emang full buat anak, intens, emang pelukan semuanya, obrolan, permainan dan everything. Nah, ini gimana untuk working mom mungkin sarannya? Pertama itu kita kontrol dulu rasanya. Itu ya, sometimes kita udah kepikiran pulang malah melo galak, kan ini nggak sinkron gitu ya. Sisa energi doang yang dikasih ya. Yes, jadi kesadaran kita nih sebagai mamnya ini itu harus punya. Pertama yang kita bisa kontrol perasaan kita, bukan perasaan anak. Nah, anak ini unik Mbak. Dia itu lebih menilai bukan kuantitas tapi kualitas. Dalam artian sejam tadi Mbak bilang, oh itu udah cukup berarti, itu yang akan dia ulang seminggu itu. Kan nggak
kemarin gitu ya, bawain aku ini ya, itu yang akan bukan seberapa waktu lamanya kita bersama. Justru malah semakin lama konfliknya semakin besar ya, emosinya semakin banyak gitu ya. Jadi sebenarnya bahkan ada penelitian bahwa pekerja wanita karir itu tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan ibu rumah tangga. Tuh. Jadi maksudnya kalau bisa Kenapa ya? Karena waktu di kerja kita ketawa gitu ya, mengaktualisasi tadi kayak Mbak Sylvia bilang, ketemu ini kita punya wawasan apa, ketemu ini kita aktualisasi dirinya penting. Yes. Jadi pulang justru malah lebih siap dan lebih diingat anak kita tuh bahwa oh ini mandiri ya, oh bekerja tuh seperti ini ya. Oh nah yang problem adalah ketika membawa kerja di rumah tanpa ada batasan waktu. Gitu. Mama aja megang laptop. Mama aja megang HP kok. Ya aku megang dong. Nah kayak gitu loh. Jadi kayak batasan waktu itu suka nggak suka kita belajar. Namanya orang tua harus belajar ya Mbak Cynthia ya sampai ke depan. Jadi batasan itulah yang membuat akhirnya nggak terlalu bermasalah terkait dengan tadi karena ada delegasi, ada nenek, ada om, ada kakek. Nah itu kerjasama itu yang perlu untuk kita bangun. Ya. Siap, waduh, ini agak terobati lah ya, agak lumayan oke. It's okay gitu ya. Karena dampak itu, emosi itu yang akan kerasa ke bawah ke anak. Ke anak ya. Itu yang jadi kayak selalu saya ingatkan. Bahkan beberapa kasus Mbak Asi yang bermasalah anak bisa speech delay gitu ya. Itu yang saya terapi ibunya. Iya benar. Karena apa? Ibunya cukup temperamen, apa-apa disalahkan, baru mau jalan dikit, kenapa kamu jalannya seperti itu? Jadi banyak sekali faktor stres yang membuat anak tidak berani mencoba. Tangki cinta ibunya mungkin yang Nah, ketika penuh. diolah ibunya, anaknya perlahan percaya diri. Dan sedemikiannya peran ibu, khususnya emosi. Nah, itu penting sekali. Sembari emosi kita support dari pasangan. Nah, jadi intinya tuh ya sama. berantai siap. Makanya jadinya ketahanan keluarganya tuh kokoh ketika ada yang bekerja samanya dengan baik. Itu tadi kualitas. Luar biasa, terima kasih Mbak Nova. Ini Mbak sih, kalau kita runtut-runtut kan sebenarnya luas banget ya. Awalnya hanya media sosial, tapi ternyata setelah kita lisik lagi di belakang, oh ternyata karena ini, dampaknya ini, dari ketahanan keluarga dan sebagainya. Tadi sempat juga dibahas sama Mbak Nova mengenai, kita balik lagi nih ke media sosial. Ketika anak saat ini bahkan dikatakanlah dijual konten-kontennya yang Mbak Nova mungkin sama anaknya izin ya ibu boleh posting atau tidak dan sebagainya gitu, tapi kan tidak dilakukan oleh semua pihak, bahkan konten kreator dan segala macam itu banyak anak-anak. Nah ini gimana, apakah memang diatur juga oleh kebijakan yang baru ini bahwa tidak hanya dilarang untuk memiliki akun, tapi juga hal ini ada diatur atau tidak Mbak sih? Kalau sekarang pasti dibatasin umur ya. Umur. Kalau itu belum sih gitu ya. Tapi sih tadi kalau kita dengar Mbak Nova bilang, ya kita sebagai ibu orang tua dong harusnya yang membatasi itu ya dengan pengetahuan gitu ya. Makanya tadi bilangnya Mbak Nova, ibu tuh nggak boleh berhenti belajar gitu kan. Kemudian ada emosinya ibu nih harus disumbang dong dari pasangannya. Kenapa? Kalau saya KDRT nih ya, baik ini udah KDRT lagi kita masuk ya. Karena kan banyak ya. Iya, karena kalau saya selalu berbicara, kalau saya diminta begini ya, sosialisasi dan apa, saya selalu berbicara kepada ibu-ibu yang ada di dunia ini, khususnya di Jambi, Anda bahagia dulu. Ya, Anda dulu yang bahagia, ibu dulu yang bahagia. Baru anaknya bahagia gitu ya. Saya selalu menggambarkan filosofisnya ketika kita naik pesawat. Ya, tekanan udara tinggi itu yang jatuh tuh alatnya sudah diingatkan sama pramugari. Pasang dulu ibu baru anak. Bahagia dulu ibu baru anak. Jadi nggak ada yang bilang gini, saya bahagia-bahagia aja kok gitu ya. Banteng anak bahagia, jajannya dikasih jajanan, dikasih makanan, dikasih barang bermerek gitu ya. Ini udah membahagiakan anak, tapi yang kami layanin bukan penelitian yang setiap hari yang kita layanin, ternyata itu tadi. Hanya nanya aja, saya nggak pernah ditanya kamu sudah makan belum. Pertanyaannya terus di sekolah tadi ngapain aja, dan apa kerjaan kamu. Ternyata anak-anak itu butuhnya itu. Ya, terus ada juga nih, ketika anak-anak masukin usia remaja yang usia 16-17 gitu ya, usia remaja gitu, anak-anak ini hidupnya sendiri loh.
ya, misalnya urakan, kok motornya kebut-kebutan ya. Nah, sebagai profil ibu, sebagai profil keluarga, anak ini harus kita dampingin terus, bukan menyalahkan. Hancur loh motor gitu ya. Diapain nih motor gitu ya. Terus ketika orang tua dipanggil ke sekolah, anaknya duluan yang dihajar gitu kan. Ini buat malu mama gitu ya. Tapi sebenarnya mereka tuh minta didampingi gitu kan. Nah, itulah kali yang harus dilaksanakan setiap ibu. Makanya hari ini bahwa ibu itu bukan sekadar sarjana di kampus, tapi ada bermacam-macam teori pendidikan yang kita dapat. Salah satunya mungkin di balik negatifnya medsos, ada positifnya untuk pelajaran yang seperti itu. Banyak ya, kita ketemu teori ini, kadang-kadang kita dapat juga di medsos gitu ya. Jadi jangan dianggap medsos itu 100% negatif. Ternyata ilmu-ilmu juga banyak bagaimana kita mengembangkan, kemudian membatasi anak-anak kita dari usia 3 tahun ya, saya lihat itu 3 tahun sampai 14 tahun, mungkin berlanjut lagi 14 sampai 18. Itu namanya anak. Makanya kalau ada kasus saya dengar usianya berapa, 17 tahun. Oh, udah besar itu Bu. Belum, karena dia masih anak, masih kita lindungi. Sampai detiknya dia ulang tahun di 18 tahun. Siap. Nah, jadi memang ini kita balik lagi. Oke lah, yang 13 memang sudah tidak boleh lagi misalnya dalam artian menggunakan media sosial, tapi yang 14 tahun yang masih katakan masih anak, masih labil, seperti apa pendekatannya dan pendampingannya nanti kita bahas. Kita jeda dulu ya, Mbak Asih dan juga Mbak Nova. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pembatasan usia pengguna media sosial. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, ada Mbak Asih dan juga Mbak Nova di sini. Dan di segmen kali ini kami tidak hanya ngobrol bertiga aja, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, tadi sudah kita bahas banyak sih yang sudah kita bahas. Kayak udah 40 menit, cepet banget. Kok tinggal 20 menit lagi ya. Nih, Mbak Nova tadi kan kita kebijakan ini adalah 14 tahun ke bawah yang tidak boleh. Lalu kan tapi 14 tahun ini masih anak-anak, remaja ini masih emosional, seperti apa tanggapan Mbak Nova, silakan. Oke, jadi tadi ya seperti yang saya jelaskan kenapa faktor tumbuh kembang ini pengaruh dalam kesiapan anak dalam menghadapi media sosial, perkembangan teknologi dan lain-lain. Itu karena dari usia 14 tahun ke atas gitu ya Mbak, itu sudah punya core belief yang cukup agak sedikit matang, tinggal kita kuatkan kan gitu ya. Tapi di bawah 14 tahun itu faktor resiko untuk dia mengikuti emosionalnya tadi ya, modelingnya, keren nih kayaknya YouTuber yang ini nih, aku mau jadi gini nih gitu ya, tanpa memfilter kapasitas diri. Nah, resiko lebih tinggi di bawah usia 14 tahun. Jadi makanya kenapa peran kita sebagai psikolog atau sebagai orang tua tadi itu bersinergi. Nggak harus misalnya kayak anaknya tunggu bermasalah dulu ya baru kita obati atau karena kalau itu sudah kuratif udah cukup kompleks aspeknya. Cuman yang positifnya, yang baiknya adalah semakin kita cepat sadar bahwa itu ada terdampak sejak dini anak kita, penyembuhannya semakin mudah, Mbak. Penyembuhannya semakin mudah dan karakternya apakah sehancur itu? Tidak. Anak jadi karakter baru yang cukup akhirnya memahami dengan kompleksitas yang kejadian-kejadian yang dialami. Justru kalau kita arahkan, justru mentalnya semakin lebih kuat. Gitu. Tapi jadi penanganannya yang benar gitu. Yes, tapi malah sebaliknya kita salahkan, kita ini seolah-olah kita tuh nggak pernah salah gitu kan ya. Padahal mereka nih salah nih adalah proses belajar mereka. Ini loh sekarang ketika kamu menggunakan media sosial nggak pas, ini loh yang terjadi. Nah itu kan butuh kestabilan emosi kita sebagai orang tua ya, ketika itu langsung shock kan gitu. Shock banget pasti. Itu pasti setiap orang tua responnya adalah awalnya adalah emosional terlebih dahulu. Nah makanya langkahnya adalah pahami dulu memang anak ini misalnya sudah terdampak nih ya, sudah kena korban tadi dan lain-lain. Itu sebenarnya karakter itu sangat bisa berkembang itu sampai usia 25-an. Dan itu sangat bisa untuk kita recovery dengan trauma-trauma yang terjadi gitu. Asal tepat, kan kayak gitu ya. Makanya kan dari peran tadi mungkin di PPA gitu ya, pendampingan, terus ke psikolog, terus dengan peran-peran tadi ya, orang sekitar dan lain-lain, itu sangat dibutuhkan.
Nah, jadi nggak cuman kita sebagai orang tua, susah nih gimana nih, enggak, ternyata melibatkan banyak aspek tadi, mempermudah ilmu semakin berkembang, akses semakin mudah. Asal kita mau mencari tahu dan memulai kan gitu ya. Nah, itu mungkin PR-nya kali ya. Yes. Kalau untuk Provinsi Jambi atau untuk di Jambi, kalau yang Mbak Nova lihat, udah aware tidak untuk melakukan hal-hal seperti itu? Sejauh ini saya selama praktek di rumah sakit dan di klinik ya Mbak Cynthia, sebenarnya udah cukup sebagian besar tuh terpapar dan luar biasa. Jadi kalau awal saya pindah ke Jambi gitu ya, yang datang tuh mohon maaf yang udah gangguan atau udah terdampak emosional. Tapi yang sekarang itu kesadarannya sebelum apa, sekolahnya nentuin di mana, itu sudah menjadi lifestyle. Itu yang saya coba terus sosialisasikan gitu ya, perkenalkan gitu ya, bahwa ke psikolog tuh mohon maaf bukan gangguan jiwa saja, bukan dalam kondisi sakit saja gitu ya Mbak Asia. Jadi mereka jauh lebih siap menjadi seorang orang tua tadi yang baik buat anak-anaknya gitu sih Mbak Cynthia. Iya, wah luar biasa. Jadi memang dari awal mereka mungkin sebelum mereka kenal sosmed udah benar-benar di ini siap dulu. Secara mentality. Jadi mereka secara karena gini, kebanyakan kan orang tua udah lingkungannya nih ditarik nih biar baik positif anaknya. Akhirnya anak tuh nggak punya ketahanan mental karena dikondisikan. Rapuh ya. Dikondisikan. Jadi dia nggak tahu bersikap, padahal yang harus sebaiknya dilakukan ketahanan mental anaknya. Jadi ketika ada masalah bukannya lari seperti itu. Dia mampu. Dia mampu beradaptasi dan mampu asertif dengan orang tuanya menceritakan. Jadi nggak ada batasan. Ini baru mau cerita tuh kan mama udah bilang kan. Oh kemarin kan gini-gini. Jadi anak tuh jadi kayak ya udahlah ngapain cerita sih. Makanya cari orang lain ya. Akhirnya mencari informasi itu di luar. Itulah yang jadi dampak psikologis yang luar biasa Mbak. Gitu. Aduh, jadi orang tuanya emang banyak ya, berat ternyata ya Mbak. Keren pokoknya. Tapi keren juga dan hebat ya Mbak. Yes. Jangan dilihat beratnya. Oke, lihat hebatnya. Nah, semangatnya biar hebat ya. Semangat dan terima kasih untuk semua orang tua hebat. Gitu. Masih Mbak, kalau tadi kita berbicara tentang pendampingan seperti apa sih yang oke lah kita akhirnya lulu ke. Aduh, ada penelpon. Kita sapa dulu ya Mbak. Halo, selamat sore. Selamat sore. Masih bergabung? Selamat sore juga Mbak Cynthia Permana. Siap, ini pasti Pak Yudi dari Telanai. Pak Yudi, langsung saja memberikan komentar, saran, pertanyaan, silahkan Pak. Ya, yang saya hormati Ibu Nova, psikolog klinis dan juga dosen. Yang kedua didampingi oleh Ibu Asi, Kepala PPA Provinsi Jambi yang saya hormati. Ya, jadi saya rasa tidak perlu undang-undang, tapi ya PP aja biar cepat. Ya, kita sangat ketinggalan sekali, seperti kita ketahui bahwa Australia, Jepang sudah ada undang-undang pembatasan anak ya, di bawah umur usia 16 tahun, ya kan, untuk menggunakan media sosial ini. Ya kita tidak ada kata terlambat. Jadi di Indonesia ini menurut datanya ya sudah 62% anak-anak itu menggunakan media sosial. Jadi cukup banyak. Ya sudah waktunya, ya kan. Sementara anak-anak ini kan masih mencari jati diri. Kalau tidak diatur dengan undang-undang, ya psikolog manapun akan membinanya ya gagal. Jadi dampaknya itu yang kita rasakan ya sama lah di mana-mana, karena belum ada aturannya. Menggunakan media sosial itu tumbuh kembang anak itu terganggu, rasa pedulinya hilang, ada lagi dia tuh egonya tinggi, sudah sensitivitasnya juga hilang. Nah parahnya lagi ya nonton-nonton yang tidak wajar, arah ke judi online yang modalnya 10.000. Ya yang saya salahkan itu sebenarnya bukan anaknya yang harus menggunakan media sosial. Itu mereka harus menggunakan media sosial itu karena sudah zamannya. Kita yang nggak cocok, yang sudah tua nih, baby boomer ini, kita malah diajarin. Jadi artinya yang salah itu orang tuanya. Lalu kalau ada undang-undangnya Mbak Cynthia, ya, masih dipertanyakan pengawasan orang tuanya, apalagi orang tuanya pekerja. Siap. Ada lagi Pak di poinnya? TPRI dan. Jadi maksud saya,
undang-undang itu penting, tetapi akan lebih penting juga diawasi lagi dia. Coba kalau dia sudah mahasiswa, ya kan? Siap, Pak. Ada lagi, Pak, poinnya? Jadi kita ini kelemahan kita awal, malah anak kita terus terang yang 7 tahun, 10 tahun itu SD lah, nangis saja dia dikasih handphone. Jadi Siap, yang Pak. bejat itu adalah orang tua. Yang tidak benar itu pembina orang tua. Memberikan hadiah. Emaknya aja handphonenya bodong. Anak yang 5 juta. Siap. Itu yang terjadi, berarti yang salah adalah orang tua. Ada lagi, Pak, Itu yang poinnya saya biar bantu bisa kita bawakan jawab, itu. Pak. Percuma ada undang-undang kalau tidak diawasi Siap, Pak. di usia-usia rentan. Baik. Itu pentingnya pengawasan itu. Baik, Saya terima kasih. demikian, Mbak Cynthia, terima kasih. Baik, Pak Mohon Yudi. maaf, ya itulah yang terjadi. Mudah-mudahan undang-undang ini dijadikan PP lebih cepat, lebih bagus. Siap. Mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telana ya. Mbak Asi, Mbak Nova, ini jadi memang Pak Yudi ini adalah salah satu penonton TVRI yang begitu Insya Allah. peduli Setia ya, dan setia dengan isu-isu yang memang kita bahas gitu. Biasa, Pak Yudi. Langsung saja Mbak Asi, mungkin mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Yudi, silakan. Iya, tadi memang sih sebenarnya negara membuat aturan ya. Ya. Setelah dibuat aturan, pasti Pak Yudi bilang tadi adanya pengawasan. Mungkin pengawasannya itu banyak. Satu, pengawasan dari pemerintah itu sendiri. Melalui kayak kita ini kasus medsos anak nih. Berarti yang bekerja nanti pasti Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menjadi pengawasnya nanti yang memonitor. Sejauh mana sih undang-undang ini dapat dilakukan di daerah, di masyarakat. Bagus nggak sih ini undang-undang gitu? Berdampak positif atau tidak gitu ya. Nanti itu mungkin nanti ada dinas sosial dan dinas yang kominfo yang juga ikut serta untuk memantau yang seperti Pak Yudi katakan tadi kan. Tetapi dari balik itu saya juga mendengar Pak Yudi bilang ujungnya itu muaranya di orang tua. Gitu kan. Jadi sebagus apapun undang-undang yang dibuat, kalau nggak salah nih Pak Yudi ya, maksudnya sebagus apapun pemerintah juga bekerja, tapi kalau itu tidak ada pengawasan dari orang tua, sama saja tidak berguna gitu kan. Nah ini tadi, makanya kalau di Dinas Pemberdayaan Perempuan, dinas kami, pemerintah Provinsi Jambi, kalau ditanya, saya selalu ditanya, Bu, ini nih bagaimana ya? Maka saya akan menjawab, masalahnya itu komprehensif ya. Orang tua tadi kita bilang, satu sisi nih orang tua tuh kadang-kadang mungkin bukan tidak memperhatikan anak, kapasitas dirinya masih kurang, pendidikannya masih kurang, udah kemudian pendapatannya pula kurang. Tentu untuk 3 aspek, 4 aspek ini bukan kami yang menanganin, ada dinas-dinas lain yang ikut di dalamnya gitu kan. Mungkin ada kalian mungkin di pemberdayaan perempuan ada perempuan rentan misalnya, korban KDRT, dia nggak punya apa-apa, dia tidak punya kemampuan, nah makanya kita analisa nih. Si ibu ini ternyata bisa loh make up. Nanti kita salurkan itu. Ada sih program-program seperti itu ya. Tadi juga Mbak Sinta bilang ada sih program pemerintah itu, hanya saja mungkin belum optimal. Nah kita nggak bisa bicara juga ini karena di situ ada anggaran, pembiayaan dan sebagainya. Banyak aspeknya. Makanya ketika kami diburu, pemberdayaan perempuan kerjaannya apa kok banyak sih kasus kekerasan anak tinggi ya. Karena kalau ditanyain, saya jawabnya gimana nih? Saya akan mengkaji ulang. Ini nggak kami aja loh di situ. Kenapa sih orang tua nggak perhatian? Orang nyuci kok dari pagi sampai sore, sampai pulang ke rumah emosionalnya nggak terkontrol. Yang bisa ngontrol emosional tuh mudah-mudahan sih orang-orang yang tadi woman working kan kayak kita, ya, yang udah belajar kayak Cynthia nih udah belajar banyak kayak udah tahu. Tapi bagi mereka yang aku harus makan hari ini. Nah inilah permasalahan kita juga. Yang langsung nggak langsung itu ikut andil di dalam jumlah kekerasan, di dalam kondisi anak-anak kita. Gimana dia mau mantau medsos, tapi dari pagi dia nyuci 5 pintu gitu, rumah ya. Saya udah tanya ini tuh. Gimana dia mau ngontrol anaknya ketika malam tidur, karena dia tidurnya udah kayak kayu. Capek banget. Kenapa? Di daerah kan kota Jambi ini kayak Kuning Telur, kayak Muaro Jambi mengelilingi kota Jambi. Di daerah-daerah itu mereka bekerjanya di mana? Di sawit, bawa rondap. Gimana pulangnya udah nggak terkapar terus dia tidur, kemudian ayah kandungnya yang melakukannya. Karena ibunya sudah tidak bisa. Nah masalah inilah yang nggak bisa saya katakan terus, yang selalu saya tularkan. Ini loh yang kami hadapi gitu loh. Kami hanya bisa
membuat orang penanganan sementara aja. Penanganan kami lakukan pendampingan yang tadi juga Mbak Cynthia mau tanya kan, pendampingan apa sih gitu ya. Itu pendampingan psikologis kita kasih, pendampingan sosial kita kasih, rehab kita kasih, home visit penjangkauan ke rumah ketika kita datang ke rumah itu cuma 1 kamar tidur. Atau bahkan tidak punya kamar tidur, mereka tidurnya di depan TV. Ini sih permasalahannya, sehingga kalau yang ini yang timbul, saya udah nggak bisa ngomong. Ya udah, makanya saya berpijak pada tegak lurus. Ya udah, penanganan yang kami lakukan hari ini sebatas itu, dan semampu kami begini. Ketemu Mbak Nova yang punya ilmu, Mbak Cynthia yang panggil kami untuk sosialisasi. Ini mari ini sama-sama gitu ya. Jadi orang tua juga punya keterbatasan sih, satu sisi yang dihadapin. Nah itu sih yang kami rasakan setiap hari di kantor. All that we can do cuman itulah, seperti itu ya Mbak. Iya. Nih sebelum kita iklan sedikit, Mbak Nova mungkin bisa menyinggung tadi anaknya nangis dikasih handphone dan segala macam. Itu fenomena ya, itu luar biasa ya Mbak Cynthia, karena namanya orang tua ini kan pengen cepet ya. Apalagi emang capek yang kayak gitu. Pokoknya yang penting diem deh gitu ya. Ibu bisa nyuci, ibu bisa masak, bisa ini. Akhirnya yang tadi dikatakan Pak Yudi, empatinya kurang gitu ya. Karena sensorik, balik lagi itu masalah dalam sensorik motoriknya. Dia nggak peka. Jangankan peka sama orang, dengan dirinya aja lapar apa enggak dia nggak peka kan, seperti itu. Jadi kompleksitas dari media sosial ini cukup berdampak pada banyak aspek tadi. Pertama, orang tua, kalau ngingati orang tua ini kan kita juga sebuah proses ya Pak Yudi ya, proses untuk bisa menjadi yang terbaik tadi dengan zaman yang tadi tiap generasi boomer dengan anaknya gitu ya, Gen Z Gen X gitu ya dengan anaknya. Jadi maksudnya itu pertama kali itu paling enggak tuh kita jadi center dulu, kita dulu yang mengaplikasikan kebijakan media sosial itu. Kapan waktu main, kapan waktu nggak buka media sosial, kapan. Jadi justru dan saya sendiri Mbak Cynthia sampai sejauh ini nggak punya cuma satu punya media sosial. Ya. Dan itu pun sering dipegang orang lain. Iya kan? Ups. Oh salah ya. Jadi karena apa? Saya pengen nggak cuman anak yang saya suruh gitu ya untuk tidak punya media sosial, tapi saya jadi center juga gitu. Jadi saya berharap anak saya seperti yang saya mau, saya yang seperti itu. Nah kayak gitu loh Mbak Cynthia. Jadi kesadaran itu yang sebenarnya penting. Saya pengen anak saya mandiri, ya udah saya kerja gitu kan ya. Pengen nunjukin bahwa kamu harus survive, kamu harus mengaplikasikan ilmumu. Jadi apapun pilihan itu kita punya kesadaran dengan aspek yang ada di sekitar kita tadi, gitu sih Mbak Cynthia. Siap. Dan kita sebagai orang tua jadi role model bagi anak-anak kita gitu ya. Itu. Siap. Nanti akan kita bahas, kita jeda dulu Mbak. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah pembatasan usia media sosial, pengguna media sosial. Masih bersama dua orang narasumber kita luar biasa, ada Mbak Asi dan juga Mbak Nova. Tapi tidak terasa ini sudah masuk ke segmen keempat. Waktunya untuk closing statement atau pernyataan penutup. Langsung saja Mbak Asi, closing statementnya singkat saja. Sedikit aja supaya untuk seluruh masyarakat Jambi ya, khususnya ini tetap sih saya pada komersilnya saya punya layanan di UPT di PPA. Kalau ada kasus kekerasan silakan lapor, perempuan dan anak, dan itu gratis. Bahwa menyatakan bahwa pemerintah hadir dalam penanganan kasus kekerasan. Kemudian pembatasan media juga adalah masalah kita bersama, tidak hanya pemerintah tapi orang tua lebih utama. Itu sih. Luar biasa. Terima kasih Mbak Asi atas waktunya sore hari ini. Mbak Nova silakan. Oke, luar biasa ya pembahasannya Mbak Cynthia terkait media sosial ini. Pentingnya kesadaran kita sebagai orang tua terkait dengan aspek-aspek psikologis dari penggunaan media sosial ini sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, dan segera lakukan tadi seperti yang Mbak Asi sampaikan, konsultasi, kelayanan terdekat untuk mempermudah akses kita mendampingi tumbuh kembang anak, karena setiap anak punya kompetensi kemampuan yang cukup luar biasa, dan itu mungkin berbeda dari kita. Dengan kita mendekatkan secara kasih sayang dan bonding dengan anak-anak, apapun yang dia pegang, apapun yang berada di lingkungan sosialnya yang berkembang saat ini, itu akan jauh lebih mudah dia kontrol. Jadi kita bangun itu dari saat
sejak dini gitu Mbak Cynthia. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Mbak Nova sudah tidak berpraktek untuk hadir Acara bersama ini ya, di luar sini. biasa. Semoga bisa menginspirasi, Iya, memberikan iya, edukasi iya, dan iya. wawasan tambahan. Dan bisa juga ke layanan psikolog terdekat ya, dan rumah siap. sakit sudah cukup punya akses itu. Gitu. Siap, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Semoga apa yang kami bahas, apa yang para narasumber sampaikan dapat menambah wawasan, dan seperti yang disampaikan oleh narasumber juga bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan namun tidak bisa menjaga apa yang anak-anak lakukan. Lalu siapa yang bisa melakukannya? Kita sebagai orang tua. Kita memberikan cinta, lalu anak-anak bisa kita jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai lupa minum, Mbak. Tanyakan, Lupa.